Halo Sobat Ujar. Selamat datang di Ujar Podcast. Menginspirasi, menjalin relasi, dan edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik secara detail mengenai salah satu SD binaan Ujar, yaitu MI Darul Ulum Mayang. Nah, kira-kira nih Sobat Ujar, apa ya yang akan kita bahas di podcast berikut ini? Yuk simak video berikut sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Umar. Saya di sini selaku kepala madrasah dari MI Darul Ulum Mayang. Selanjutnya saya pengen tahu Pak, Bapak Umar kan sebagai kepala sekolah nih di SDN Mayang. Kira-kira Bapak Umar ini menjabat sebagai kepala sekolah ini sudah berapa lama? Saya dulu itu pertama kali diamanahi diberi SK oleh yayasan itu tahun 2016 bulan Juli waktu itu. Jadi itu pertama kali saya diangkat menjadi kepala madrasah di sini, dan itu pun karena memang sudah tidak ada lagi, cuma saya yang S1 itu. Jadi itu asal usulnya jadikan kepala madrasah. Nah, Bapak boleh nggak untuk bercerita sedikit tentang awal mula Bapak datang ke Mayang ini, seperti boleh menceritakan kondisi sekolahnya, kondisi mahasiswanya, terus sarana dan prasarana dari SD Mayang ini, boleh nggak Pak? Jadi pertama kali saya ngajar di sini itu waktu itu tahun 2012 saya sudah ngajar di sini, dimintai sama Pak Kiai karena di sini memang termasuk daerah pegunungan, dan kesadaran masyarakat akan pendidikan, terutama pendidikan umum ya, di sini itu masih kurang. Jadi dulu itu saya ngajar di sini karena memang yang mau jadi guru di sini itu hampir tidak ada. Jadi yang waktu itu saya masih kuliah, saya ingat masih semester 3, saya diminta sama Kiai karena kekurangan guru di sini. Jadi itu pertama kali saya ngajar di sini. Terus kemudian seiring berjalannya waktu itu Pak Sunardi Hadi Prayitno itu yang sekarang menjabat kepala desa, waktu itu beliau menjabat kepala madrasah di sini. Nah, kebetulan teman-teman UNED mengajar angkatan pertama dulu datang ke kantor desa UNED, ke kantor desa Sidomukti, minta saran kira-kira di mana lembaga yang bisa menjadi pilihan dari UNED mengajar. Nah, kebetulan karena beliau mantan kepala sekolah di sini, diarahkan ke sini. Nah, itu terjadilah waktu itu kerjasama dengan Ujar. Nah, kemudian saya itu diangkat menjadi kepala sekolah, kepala madrasah tahun 2016. Waktu itu keadaan sarana dan prasarananya itu ya bisa dibilang sudah tidak layak untuk dibuat menjadi untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar, karena waktu itu kelas yang sekarang itu tidak selesai di lantai 2 itu baru didak itu sudah kondisinya mau hampir roboh ya. 3 kelas itu saya ingat waktu itu atapnya masih pakai bawahnya itu ringnya masih pakai bambu total semuanya penguatnya. Jadi waktu itu sebenarnya kita bongkar itu bukan karena punya uang, karena memang terpaksa, takut mengenai anak didik ataupun guru yang ngajar di sini. Karena sebelum itu pernah ada kejadian di kelas yang lama itu ya, Kiai di sini ngajar. Kemudian beliau sudah selesai jam pelajarannya, mau ganti pelajaran ke kelas lain.
dan itu internetnya itu hampir saja mengenai beliau, cuma pas di depannya gitu. Nah, jadi waktu itu saya mikir gimana caranya biar lembaga ini punya kelas setidaknya yang layak lah buat anak kita. Nah, alhamdulillah waktu itu saya ada tabungan sekitar 20 juta. Nah, itu yang awal mula kita buat modal untuk perbaikan. Nah, tapi kemudian alhamdulillah dari teman-teman Ujar itu juga membantu kami menyebarluaskan informasi ini, bahwasanya ada lembaga di daerah terpencil di atas gunung yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, karena saya pribadi juga ke lembaga pemerintahan, ke lembaga kayak ambil zakat itu saya juga sudah berusaha untuk meminta bantuan. Cuma kalau dari pemerintah dari tahun 2018 saya lakukan itu ya sampai sekarang masih belum ada tanggapan, ya mungkin memang belum rezekinya. Nah, alhamdulillah dari teman-teman Ujar itu membuahkan hasil kemarin karena disebarluaskan informasi. Jadi kami didatangi dari teman-teman PCMI Jawa Timur waktu itu kalau nggak salah 2020. Jadi mereka itu mengadakan punya event tahunan. Jadi untuk menggalang dana, kemudian diberikan dana itu kepada yang sangat-sangat membutuhkan. Alhamdulillah kita dapat dari itu, dari teman-teman PCMI Jawa Timur itu kemarin. Nah, jadi kelas yang rubuh itu akhirnya kita bisa renovasi sampai sekarang. Nah, itu juga saya salah perkiraan waktu itu. Saya kira dengan uang segitu saya sudah mampu untuk melantai 2 kemudian menyelesaikan yang kelas atas. Cuma ternyata karena mungkin minimnya pengalaman saya menjadi kepala madrasah itu, akhirnya kelas itu cuma sampai dicor dan tidak selesai. Nah, sedangkan kelas yang ada sekarang itu kan kita kan kelas 1 sampai kelas 6. Nah, cuma yang sekarang itu kita cuma ada 4 kelas. Jadi yang 5, 6 ini yang kelas 4 kelas ini dipakai untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5. Nah, kelas 4 itu sampai saat ini masih belajar di salah satu rumahnya dulu dekat sini. Jadi tiap hari mereka di ruang tamunya beliau itu belajar di sana karena memang tidak ada apa di sini. Terus yang kelas 6 kita tempatkan di musola belakang sana. Jadi tiap hari belajar, dia memang tidak kondusif belajar mengajar itu karena memang bukan kelas yang seharusnya dijadikan kelas, cuma anggaplah kelas darurat. Jadi itu sampai sekarang keadaan sarana dan prasarana kita sampai sekarang masih tetap saya usahakan untuk gimana caranya nanti bisa anak-anak, impian saya cuma satu, anak-anak punya tempat belajar yang layak untuk mereka. Itu cuma, nah itu masih saya perjuangkan sampai saat ini. Sangat minim untuk yang mau menjadi guru di sini. Tadi kan saya juga lihat ada beberapa rekan kerja Bapak gitu. Apa mereka juga memang dari diri mereka sendiri untuk mengajar di sini atau memang ditugaskan untuk di sini? Guru itu yang sekarang ada itu alhamdulillah dengan saya itu ada 11 orang personilnya, 11 orang. Nah, itu
kemarin ini baru tahun ajaran kemarin, tahun ajaran 2021-2022. Nah, saya itu dapat tenaga guru, tapi cuma bukan dari sini, harus impor dari Siloam. Jadi bukan asli orang sini. Maksud saya yang sulit cari guru atau tenaga pendidik itu yang dari daerah sini, yang dari desa kita sendiri. Nah, itu. Jadi itu hampir nggak ada. Jadi yang S1 saja itu sekarang mungkin satu desa lingkungan ini paling cuma 7 orang, dan yang 2 ini nggak lulus gitu. Jadi berputus di tengah jalan. Yang 5 ini yang berhasil lulus lah. Nah, cuma dari 5 orang ini yang jadi guru itu cuma 3. Jadi yang 2 ini sempat dulu ngajar di sini, cuma karena memang begini. Jadi di kita itu madrasah atau sekolah swasta. Jadi mungkin karena kesejahteraannya tidak tercukupi, dan beliau mungkin membutuhkan yang lebih besar lagi secara finansial. Hanya beliau berdua itu pamit untuk resign dari sini gitu, dan cari job lain gitu mungkin. Cuma saya sendiri sih sempat waktu itu tahun 2000 berapa ya, sebelum diangkat jadi kepala madrasah itu. Cuma waktu itu saya masih kuliah tahun 2013. Karena memang kalau di madrasah swasta itu kan andalannya cuma dari bos, dan guru itu dihonor dari bos itu, nggak ada iuran dari wali murid. Ya pokoknya semua kegiatan dibiayai oleh bos. Nah, kadang-kadang bosnya kan tidak nutur kan untuk bayar dulu, akhirnya enggak gitu kan. Nah, itu yang jadi teman-teman itu mungkin yang di sini itu kurang minat lah, yang S1 yang dari daerah sini. Nah, waktu itu saya pernah mau mikir resign sudah, yang kebutuhan kan waktu itu masih kuliah, mau bayar kuliah. Akhirnya saya berhenti ngajar dulu sebentar. Saya mau pergi ke Bali, jadi saya kerja di sana, rambutan gitu misalnya. Di situ saya pulang 1 minggu, pulang dari Bali ke sini. Kemudian waktu itu ada salah satu siswa saya kan ngajarnya bahasa Inggris waktu itu. Jadi dia ngampiri saya di jalan, "Pak, katanya sampean mau berhenti jadi guru di sini. Terus yang ngajar saya nanti siapa, Pak?" Habis itu saya kepikiran terus sama anak-anak. Iya juga ya. Sampai berkaca-kaca waktu itu ya, anak-anak itu masih kecil, kelas 2 waktu itu, masih ingusan. Bilang gitu, sekolah itu bilang gitu teman saya. Akhirnya saya nggak jadi yang mau resign dari sini, karena memang rata-rata yang sekolah di sini itu ekonominya yang menengah ke bawah. Jadi untuk saat ini itu memang rata-rata semua siswa wali murid pekerjaannya itu di sini memang bisa dibilang dari menengah ke bawah atau seperempat ke bawah gitu kan. Karena memang buat makan saja sudah sulit. Kebanyakan di sini mayoritas pekerjaan utama wali murid di sini buruh tani, kayak kerja tebu yang di depan ini. Terus selain itu juga pedagang, yang banyak itu dagang asongan, terus dagang apa lagi, alat yang terbuat dari bambu anyaman kayak caping. Terus ya itulah mata pencahariannya. Iya, dari alam semua gitu. Jadi saya mau narik iuran juga mikir, buat makan aja udah sulit, masa saya sih mau minta iuran. Makanya saya gratiskan di sini itu mulai dari seragam, ketika siswa baru masuk itu seragam, kemudian
tas, juga buku-bukunya saya kasih dari sini. Dan tidak ada iuran memang untuk SPP, untuk beli ujian tuh tidak ada memang. Dari sejak saya diangkat menjadi kepala madrasah, saya memang komitmen untuk menyejahterakan gimana supaya ilmu ini bisa menjangkau semua yang ada di sini. Jangan sampai ada yang nggak sekolah gara-gara biaya. Jadi itu memang komitmen saya di sini. Nah, cuma kadang komitmen itu berbenturan dengan dengan keadaan yang tidak memungkinkan gitu. Ya akhirnya kegiatan tersendat gitu. Nah, terus berkaitan dengan hampir tidak ada yang mau ngajar di sini itu karena memang begini, seperti yang saya bilang barusan, kesadaran masyarakat di daerah sini akan pendidikan, terutama pendidikan umum, itu masih kurang. Karena kebanyakan di sini itu ketika lulus madrasah, lulus MI atau SD, itu mayoritas langsung mondok ke pesantren salaf. Pesantren salaf itu yang tidak ada sekolah umumnya, nggak ada MTS atau SMP, kan murni belajar ilmu agama, jadi ilmu salaf, ilmu fikih seperti itu. Cuma sebagian ada yang bertahan, yang sekolah di MTS, terus SMA jarang sekali. Yang sampai SMA itu jarang sekali di sini. Apalagi perempuan. Nah, perempuan itu di sini masih ada. Siswa saya kemarin baru lulus tahun 2021 dinikahkan sama orang tuanya. Itu perempuan. Itu tidak sempat foto ijazah. Buat ditempel di ijazahnya itu. Baru lulus SD itu. Baru lulus. Ya gimana ya. Akhirnya saya bilang aja ke orang tuanya, Bu, Pak, ini kan gimana mau buat surat nikah? Nanya. Sekalian aja kalau mau buat surat nikah, nanti saya titip, saya minta fotonya buat ditempel di ijazah gitu kan sama orang tuanya. Kasihan sebenarnya sama anaknya. Cuma karena faktor pendidikan orang tuanya mungkin kurang memadai, atau mungkin karena masih percaya mitosnya orang sini itu, misalnya perempuan ya punya anak perempuan, terus ada yang ngelamar cowok, yang pertama kali ngelamar itu kalau misalnya nanti ditolak, itu katanya mitosnya orang sini nanti sulit dapat jodoh yang perempuan ini. Jadi kayak penghambat gitu. Nah iya itu. Ya repot juga sih. Ya, akhirnya ya sudah, karena memang sudah lulus dari sini, saya kira mau dimondokkan. Tapi saya sudah sampaikan ketika rapat kelulusan itu ya, menyampaikan kelulusan ke wali murid, saya sampaikan, Pak, Bu, jangan sampai cuma sampai sini sekolahnya. Kalau bisa anaknya disekolahkan lagi, dimondokkan. Ya kalau misalnya mau mondok tidak apa-apa, cuma jangan dinikahkan dulu, kasihan. Itu sudah ada beberapa, terutama cewek di sini yang habis lulus SD itu ya nikah, punya anak sampai sekarang. Akhirnya saya lihat itu rumah tangganya agak-agak kacau gitu kan. Jadi anak si perempuan ini belum waktunya ngasuh anak kan, sudah harus ngasuh anak. Jadi kasihan juga lihatnya gitu. Nah, jadi itu pemahamannya orang sini. Apalagi perempuan, bilangnya kalau orang sini ya, kalau perempuan tak kira jadi apa? Ya paling betul. Nah ya itu di dapur lah, ya itu banyak, mesti ada yang beberapa berpikiran seperti itu. Cuma ada juga yang sudah agak maju pemikirannya. Cuma memang untuk yang lulus pas sampai S1 gitu jarang sekali sih, minim sekali lah gitu. Meskipun ada ya kadang tidak minat untuk menyebarkan ilmunya supaya bermanfaat bagi orang sini, itu jarang juga karena mungkin beberapa faktor. Jadi itu termasuk kendala. Cuma alhamdulillah lah,
Allah bukakan hatinya orang yang dari luar sini mau datang ke mengajari. sini. Tadi kan disebutkan juga ada beberapa kendala di Mayang ini, seperti kekurangan tenaga pendidik, terus pandangan masyarakatnya masih minim gitu. Kalau untuk pandangan masyarakatnya ini apa pernah diadakan rembukan atau diskusi untuk menghadapi solusi itu? Kayak misalnya mengadakan penyuluhan gitu kayak. Jadi kalau seperti penyuluhan dari pemerintah atau dari pihak misalnya kampus itu sepertinya nggak pernah ada di sini. Nah, jadi begini, orang sini itu kan yang dilihat, yang dijadikan role model atau panutan itu kan yang sudah kuliah lulus itu ngapain aja. Kebetulan ya, waktu itu orang yang pertama kali kuliah di sini, waktu itu saya masih sekolah di SMP, masih MTS waktu itu, dia sudah kuliah dan dia orang pertama kali yang kuliah di sini dari generasi kami lah gitu. Nah, dia itu kuliah mungkin salah pergaulan atau gimana ya di kampusnya. Saya nggak boleh nyebut nama, nyebut kampus nggak boleh. Cuma ya kuliahnya di Jember gitu. Nah, dia itu kuliah biayanya sangat besar katanya, sampai orang tuanya itu jual sapi, jual apa gitu kan untuk biaya kuliah. Nah, ternyata ketika sudah sampai waktunya lulus, ternyata dia nggak lulus gitu kan. Sampai beberapa tahun gitu kok nggak wisuda, tapi pembiayaan tetap minta ke orang tuanya, sampai jual sapi sembarang gitu dijual. Terus kemudian sampai sekarang orang yang pertama kuliah ini nggak lulus gitu kan, karena mungkin yang nggak tahu lah, pokoknya nggak lulus gitu infonya, karena skripsinya nggak selesai, cuma sampai sekarang nggak lulus. Nah, itu yang jadi role model, yang jadi ke masyarakat itu, ngapain kuliah nanti kayak gitu, cuma ngibulin orang tua gitu kan. Akhirnya ya pandangan masyarakat terhadap pendidikan itu rusak, padahal kan itu oknum kan kalau seperti itu. Menurut saya itu kan oknum, masa semuanya dipandang rata gitu kan? Enggak gitu. Termasuk saya juga ketika saya mau melanjutkan kuliah saya, selesai pendidikan di pesantren itu, ya juga harus bantah-bantahan sama orang tua kan, harus debat dulu gitu. Awas nanti kayak gitu kan. Ya enggak, masa kuliah kayak gitu Pak Bu gitu kan. Ya pokoknya saya mau kuliah lah gitu. Akhirnya direstui lah sama orang tua itu. Dan juga saya punya misi kan, ngubah stigma masyarakat tentang anak kuliahan yang jauh dari rumah kan, nggak tahu pergaulannya di luar seperti apa. Jadi itu sampai sekarang, apalagi perempuan itu sangat minim. Kalau perempuan itu di sini jangankan ke kuliah, ada yang lulus SMA saja sudah alhamdulillah itu. Itu kalau perempuan itu pun sangat jarang sekali sih. Nah, cuma mulai tahun-tahun kemarin ini kayaknya sudah ada perkembangan. Jadi masyarakat sudah mulai sadar, mungkin karena pengaruh teknologi mungkin ya. Sudah HP kan hampir semua di sini kan sudah punya, media sosial itu sudah punya semua. Jadi itu berpengaruh juga mungkin terhadap pola pikir masyarakat. Di sini itu sekarang sudah agak banyak lah yang melanjutkan itu. Cuma masih sampai SMA. Kalau untuk kuliah itu masih jarang. Mungkin karena takut biaya atau apa dan lain sebagainya. Karena kebanyakan di sini yang kuliah itu
putus tengah jalan, entah itu karena biaya atau ada faktor lain. Itu biasanya. Tapi kesadaran sudah, alhamdulillah sudah mulai meningkat. Gitu. Kalau boleh tahu kan saya masih baru nih di UKM Pengajar. Yeah. SDN Mayang ini sudah bekerja sama UKM Pengajar ini kira-kira sudah berapa lama gitu? Saya itu masuk di sini 2012. Nah, seingat saya waktu itu tahun 2014. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Pak Kepala Desa yang menjabat sekarang itu kan sudah 2 periode, dari 2013 beliau menjadi Kepala Desa. Itu mantan kepala sekolah di sini. Nah, dari unit mengajar itu dulu pertama kali datang ke kepala desa, jadi minta rekomendasi lah kira-kira tempat lembaga mana yang mau bisa dijadikan binaan. Jadi sama beliau ditunjukkanlah ke sini. Jadi dari waktu itu sampai sekarang alhamdulillah kami dari pihak lembaga MI Darul Ulum sama UKM Unit Mengajar itu sudah cukup lama sudah relationnya. Jadi makanya saya bilang ke anak-anak Ujar itu, Dek, kalau sampean kesini itu apa ya, nggak usah sungkan-sungkan, anggap aja ini sudah seperti rumah kalian sendiri gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena lembaga ini bisa maju, bisa berdiri, bisa berkembang. Ini juga berkat kontribusi dari teman-teman Ujar itu, mulai dari dulu itu kan gini, pandangan masyarakat tuh gini deh. Waktu ada, kalau sudah ada teman-teman mahasiswa di sini ya, itu kan ketika saya pulang nanya orang-orang itu, tetangga-tetangga saya, Cong itu siapa tadi Cong? Kok banyak orang-orang di sana? Oh, itu mahasiswa Pak, Bu. Aku anak kuliahan. Oh, kok keren-keren kalau anak kuliahan? Iya memang kayak gitu kalau anak kuliahan. Iya lah kan anak kuliah aku laku. Anak saya mau dikuliahkan nanti. Jadi gitu. Jadi mungkin dari teman-teman Ujar datang ke sini juga membantu merubah stigma masyarakat terhadap pendidikan gitu kan. Jadi tertarik juga. Jadi apa yang dilakukan teman-teman Ujar gitu kan, saya bilang kan sering kalau sudah ada rapat saya sampaikan, Pak, Bu, ketika sesi doa itu saya minta tolong juga doakan dari anak-anak teman-teman Ujar, karena berkat mereka juga lembaga ini yang tadinya sudah mau roboh ini alhamdulillah sekarang bisa direnovasi. Itu juga berkat usahanya teman-teman Ujar. Jadi saya mohon keikhlasannya untuk didoakan. Siapa Ujar? Kan gitu nih. Oh, Ujar itu unit mengajar. Jadi anak-anak mahasiswa dari Universitas Jember Karawang ngajar nih kan tuh tiap hari. Bu, saya kan ada yang bisa ngajar anak-anak yang oh iya Jom. Jadi ketika doa itu juga disematkan gitu, dari Ujar gitu. Jadi itu juga kayaknya sudah punya tempat tersendiri lah di hati masyarakat gitu dari teman-teman Ujar di sini. Karena kan sudah cukup lama tiap hari Sabtu datang di sini terus. Jadi itu. Yang paling berkesan bagi Bapak untuk kontribusi dari Ujar ini apa keistimewaan? Kalau yang paling berkesan sendiri sih untuk saya, jadi tiap tahunnya itu kan tidak sama kan teman-teman Ujar apa yang diprioritaskan. Cuma kesamaannya, saya cari persamaannya dari zaman dulu 2014 itu sampai sekarang, ketulusan mereka untuk membantu mendidik anak-anak di sini. Itu tradisi kayaknya yang sudah mulai dulu sampai sekarang itu berjalan. Jadi kadang kan ngadepi anak-anak itu gak gampang loh. Apalagi anak-anak kelas 1, 2, 3 itu kan nggak menong, kadang kan bandel kan. Kalau nggak dimarahi mereka nggak nurut, kadang kan seperti itu. Tapi karena keikhlasannya mereka anak-anak Ujar itu, mereka tetap sabar aja ngadepin. Pernah
waktu tahun 2000 berapa ya? 2017 apa 18 kalau nggak salah. Itu saking deketnya anak-anak masih siswa sini maksudnya sama teman-teman Ujar itu. Jadi ketika perpisahan itu kan ada acara kan lepas pisah gitu. Jadi itu sampai terharu semua sekolahan ini. Jadi dari guru, dari siswa, dari teman-teman Ujar itu wis kayak apa ya? Iya, haru banget gitu karena mungkin sudah saking eratnya hubungan mereka. Karena kan ketika kita ngajar dengan ikhlas, dengan hati, meskipun anak-anak kita bandel, tapi lambat laun mereka akan nangkepnya pakai hati juga gitu kan. Akhirnya timbullah ikatan itu. Jadi itu yang paling melekat dari teman-teman Ujar itu, yang memang keikhlasannya ngajar itu kan masa dihonor teman-teman Ujar kan nggak ada dibayar. Memang ikhlas dari hati mereka pengen membantu menyebarkan pendidikan. Jadi itu sih dari teman-teman Ujar yang paling berkesan buat saya, dan mungkin juga bukan buat anak-anak, buat guru-guru yang ngajar di sini gitu. Kalau dari segi peserta didiknya nih Kak, apa mereka ada pengembangan atau kemajuan gitu setelah teman-teman dari UKM UNED mengajar ini ikut membantu mengajar di SD Mayang ini? Tentunya untuk perkembangan ya pasti ada. Jadi karena kan begini, metode kita anggaplah mahasiswa yang sudah zaman dulu gitu kan, dengan yang zaman sekarang itu kan pasti beda. Baik entah itu dari medianya, dari informasi. Kalau teman-teman mahasiswa itu kan masih fresh. Jadi informasi misalnya metode apa yang sekarang itu efektif buat ngajar anak-anak gitu. Itu kan kalau kita ya sudah itu saja yang sudah ditetapkan pemerintah, ya itu sudah yang kita pakai. Nah cuma kalau teman-teman kan beda, punya kreasi sendiri kan, lebih bisa mengembangkan kreativitasnya dalam hal mengajar itu. Jadi kadang dikombinasikan dengan dengan praktek, dengan apa dan lain sebagainya itu. Nah itu pasti anak-anak di situ ada perkembangan. Oh ternyata belajar itu seru. Belajar itu seru. Kadang kan kita guru-guru itu kan ada yang angkatan lama, ada yang angkatan agak lama gitu. Kalau angkatan lama kan ceramah saja metodenya. Jadi ya anak-anak bosen. Nah, tapi dengan hadirnya Ujar di sini itu kan memberikan warna baru dalam hal pengalaman mereka dalam hal belajar gitu. Jadi nggak harus selalu kayak gini monoton gitu kan. Bisa juga di outdoor, di luar kelas, bisa juga sambil kita praktek. Pokoknya teman-teman Ujar itu biasanya yang dibawa ke sini cara ngajarnya. Jadi belajar itu happy, untuk belajar itu menyenangkan gitu. Yang dirasakan anak-anak seperti itu dari yang sudah saya lihat, mulai dari guru-gurunya itu, dari saya. Apa namanya? Terkait perkembangan anak-anak tadi itu. Jadi Bapak juga sudah banyak cerita mengenai SDN Mayang ini kondisinya bagaimana, terus kedatangan dari UKM UNED mengajar ini bagaimana. Kira-kira harapan dari Bapak sendiri untuk UKM UNED mengajar ini apa, bagaimana gitu? Kalau harapan saya ke teman-teman UNED mengajar itu UKM, jadi kalau bisa dipertahankan, atau kalau bisa lagi nanti lebih dikembangkan lagi seperti kayaknya sih. Kalau saya mau ngomentari teman-teman UNED mengajar, ya kayaknya sudah bukan tempatnya, karena mereka lebih lebih fresh daripada saya. Jadi teman-teman itu sudah tanpa diberi bimbingan pun oleh saya, karena memang tempatnya di pusat pendidikan kan, di kampus itu. Jadi mungkin sudah lebih maju daripada di sini. Jadi tiap tahunnya pasti ada perkembangan itu. Nah,
Cuma harapan saya ke teman-teman unit mengajar itu semoga ikatan ini yang sudah kita jalani sejak lama itu tetap berjalan, entah sampai kapanpun, mungkin sampai yaumil kiamah nanti. Jadi kalau kita mencintai atau menyayangi itu karena Allah, saya ya senang sama teman-teman ujar ya, karena dalam hal pendidikan kan. Jadi kita dipersatukannya dalam hal kebaikan karena Allah. Jadi ngajarnya di sini juga karena Allah lillahi ta'ala. Nah mungkin nanti kita bisa dipertemukan lagi, dipersatukan lagi di surganya Allah kan. Itu yang saya harap. Jadi ikatan ini ya jangan sampai ya cuma di sini, tapi kita terus berlanjut sampai nanti gitu. Jadi itu harapan saya buat teman-teman mengajar itu. Jadi memang saya sampaikan memang tiap tahunnya itu kan berubah-ubah. Kalau di sini nggak usah sungkan-sungkan, jadi anggap saja di sini MI Darul Ulum ini seperti keluarganya teman-teman ujar juga, karena memang kita itu bisa berkembang juga, ada sumbangsi bantuan baik itu secara moral, secara moral dari teman-teman ujar. Jadi itu nih. Lalu sebelum berakhir nih Pak podcast kegiatan kali ini, Bapak punya pesan dan kesan nggak untuk anak-anak bangsa di sini supaya semangat belajar atau semangat mengejar cita-cita mereka gitu? Ya, jadi pesan saya untuk anak-anak muda di sekarang ini yang sekarang sedang menempuh pendidikan atau akan menempuh pendidikan itu, jadi nggak usah milih-milih. Pertama, nggak usah milih-milih ini UKM apa, misalnya kalau yang di kampus, yang di kuliah itu kan kalau ujar kan nggak semuanya dari fakultas pendidikan kan ada dari macam-macam, ada teknik lah sembarang di sana itu. Jadi pesan saya, apa pengalaman yang bisa kita ambil itu kita ambil. Karena apa? Kita nggak tahu lulus itu kita mau jadi apa gitu kan. Saya sendiri sih sebenarnya nggak punya cita-cita buat jadi guru dulu itu kan. Cuma ya kuliahnya aja di bahasa Inggris dulu. Cita-cita saya pengen ngelanjutin apa yang sudah dilakukan orang tua saya, yaitu jadi petani. Cuma Allah itu menentukan takdir kita masing-masing kan, nggak ada yang tahu. Sebelum takdir itu terjadi kita nggak tahu kita mau jadi apa takdirnya. Jadi supaya kita nanti ilmu itu nggak ada yang nggak bermanfaat. Mungkin sekarang ilmu itu kita anggap nggak penting, tapi nanti ketika sudah waktunya, ketika sudah pulang ke masyarakat, kembali ke masyarakat gitu kan, sudah lulus, baru itu kerasa ternyata itu penting sekali gitu kan. Kayak pengalaman saya dulu, saya cuma masuk di satu UKM waktu itu, dan itu pun paling cuma 1 bulan, habis itu sudah berhenti jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah ulang. Sampai sekarang itu agak nyesel gitu, kenapa kok saya nggak aktif di UKM dulu gitu kan. Jadi kalau di UKM itu kan keuntungannya kita cara berorganisasi itu kita tahu gimana lah cara berorganisasi, dan itu akan dipakai di masyarakat. Ketika saya pertama kali diangkat jadi kepala madrasah, karena saya minim pengalaman di organisasi gitu kan, bingung saya kan, waduh saya disuruh ini mau ngapain saya di sini gitu kan. Itu kan harus memanajemen guru, memanajemen siswa, memanage wali murid, gimana supaya semuanya berjalan harmonis, dan juga memanage visi misi kita harus tercapai. Bingung waktu itu, aduh gimana ya? Jadi itu salah satu penyesalan saya, apa kok saya nggak aktif di UKM waktu kuliah. Jadi itu sih. Tapi sekarang ya sudah berpengalaman, karena memang di tempat agak lama sih, dan juga banyak sekali kesalahan-kesalahan
dari kesalahan itu jadi kita belajar bahwa oh ini salah, harusnya nggak gini. Jadi untuk selanjutnya dirubah apa yang sudah kesalahan itu jangan sampai terulang lagi. Itu yang saya pelajari. Itu kan memang saya lulus 2015, lulus S1 2016 disuruh jadi kepala. Pengalaman nggak ada, gitu kan bingung nantinya. Nah, tapi kalau teman-teman itu aktif di organisasi, entah organisasi apa itu, yang penting bukan organisasi ilegal gitu kan. Ya, jadi insya Allah bermanfaat. Jadi kita sebagai anak bangsa itu jangan takut untuk mencoba hal baru. Betul. Itu Sobat Ujar. Jadi kita nggak boleh nih menunda-nunda untuk mencoba hal baru, karena kan masih banyak yang perlu kita pelajari. Dunia itu masih luas dan perlu pengalaman gitu Pak. Ya. Mungkin cukup segitu saja untuk podcast kegiatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf nih Pak jika ada kesalahan kata atau